Berikut akan saya paparkan tutorial pembelajaran daring mengenai sistem penilaian. Dalam hal ini, sistem penilaian dalam sistem pembelajaran daring yang diterapkan di UIN Sunan Ampel Surabaya pada semester Gasal tahun akademik 2020-2021, yaitu menggunakan Google Classroom. Oke. Nah, sistem penilaian ini kira-kira dalam video ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengaturan penilaian. Dalam hal ini yang disampaikan pada kontrak kuliah, proporsi bahwa nilai kehadiran sekian persen, nilai tugas sekian persen, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan bahas tentang penyesuaian atau pengintegrasian menu-menu yang ada dalam Google Classroom seperti daftar hadir, tugas, dan lain sebagainya ke dalam sistem penilaian yang ada di Google Classroom. Lalu kita akan bahas tentang proses penilaian, termasuk daftar hadir juga dilakukan proses penilaian tentang kehadirannya, juga tugas-tugas yang lainnya, dan membaca nilai atau memberikan nilai kepada mahasiswa. Oke, langkah pertama yang perlu kita atur adalah kita tetapkan kategori nilai dan proporsi nilainya seperti yang sudah biasa kita lakukan, dan bahkan ini sering disampaikan pada saat pertemuan pertama kuliah, yaitu dalam kontrak perkuliahan. Ya, sesuaikan dengan pedoman akademik yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya. Contohnya misalkan saya membuat pedoman penilaian atau kategori penilaian, yaitu yang nilai akhir akan terdiri dari 4 unsur, yaitu kehadiran, tugas, UTS, dan UAS dengan proporsi kehadiran 25%, tugas 20%, UTS 25%, dan UAS 30%. Bagaimana cara mengatur hal ini dalam Google Classroom? Yang pertama adalah saat kita membuka Google Classroom, pilih salah satu kelas, misalkan dari kelas yang ada yang saya ampu pada semester ini, saya pilih mata kuliah astronomi, program studi ilmu falak kelas A semester 3. Di menu awal atau di laman forum di Google Classroom, klik menu pengaturan atau setting seperti yang ditampilkan lingkaran merah dan ditunjukkan oleh garis panah, tanda panah seperti ini. Anda klik saja, nanti akan muncul setelan kelas. Ini tampilan paling atas, geser saja atau scroll paling bawah hingga ke bawah, sehingga seperti ini. Dalam penilaian nanti ini masih kosong, Bapak Ibu bisa tambahkan nilai dan sebagainya, tapi yang perlu diperhatikan ini pada pengaturan penilaian ada menu perhitungan nilai keseluruhan. Ini ada pilihannya, ada 3 pilihannya nanti. Oke, pilihannya yaitu tanpa nilai keseluruhan, poin total, atau bobot nilai berdasarkan kategori. Pilih pilihan ketiga, yaitu bobot nilai berdasarkan kategori. Oke. Yang pertama, Bapak Ibu bisa memasukkan kategori-kategori nilai ini, kehadiran, tugas, UTS, dan UAS berikut dengan presentasenya. Jika ingin menambah elemen penilaian lainnya, bisa klik menu tambahkan kategori nilai. Jadi ketika langkah pertama ini sudah dilakukan, langkah kedua yaitu memilih perhitungan nilai keseluruhan, yaitu dengan memilih bobot nilai berdasarkan kategori. Setelah sudah diatur, maka klik simpan. Oke. Maka pengaturan sistem penilaian pada kelas Google Classroom Bapak Ibu sudah disetting sebagaimana seperti ini. Oke. Tentu proporsi penilaiannya, presentase, dan sebagainya itu tergantung Bapak Ibu sendiri dan juga disesuaikan dengan pedoman akademik yang berlaku. Oke. Lalu bagaimana menyesuaikan daftar hadir agar masuk dalam perhitungan atau sistem penilaian yang ada di Google Classroom? Oke. Kemungkinan atau sepertinya pada saat pelatihan atau pelatihan pembelajaran daring yang telah dilakukan di masing-masing fakultas yang Bapak Ibu telah ikuti, ada banyak varian tentang daftar hadir. Ada yang menggunakan Google Form dan lain sebagainya. Setidaknya semuanya memang bisa diberlakukan
aman dan bisa diintegrasikan dalam sistem penilaian yang kita akan terapkan, namun ada beberapa menu yang lebih mudah. Yang lebih mudah, daftar hadir yang bisa diterapkan pada Google Classroom yang sudah terintegrasi dengan sistem penilaian adalah dengan menggunakan menu pertanyaan. Seperti biasa, untuk membuatnya pada klik laman tugas kelas atau classwork. Selanjutnya pada menu buat atau create, klik menu buat, lalu klik pertanyaan atau question. Kalau daftar hadir yang beberapa variasinya dengan menggunakan Google Form dengan tugas atau tugas kuis dan sebagainya. Tapi pada dalam kali ini kita menggunakan menu pertanyaan. Perbedaannya pada menu pertanyaan bisa digunakan atau kita membuat daftar hadirnya tiap pertemuan. Bagaimana caranya? Akan saya praktekkan bagaimana caranya. Seperti ini, misalkan ini sudah ada pertemuan 3, lalu saya akan membuat daftar hadir di pertemuan keempat untuk mata kuliah astronomi kelas A semester 3. Saya klik buat pertanyaan. Misalkan judulnya adalah daftar hadir pertemuan keempat. Nah, ini bentuk jawabannya jangan jawaban singkat, tapi diubah menjadi pilihan ganda. Pertanyaannya, apakah Anda hadir di pertemuan keempat perkuliahan astronomi kelas A? Jawabannya iya, saya hadir. Nah, bagi yang tidak hadir kan tidak mungkin dia masuk ke dalam kelas. Selanjutnya, pada menu pengaturan di sebelah kanan, yang pertama kategori nilai, Bapak Ibu harus memilih nilai kehadiran agar bisa pertanyaan ini mampu masuk atau terintegrasi dengan sistem penilaian kehadiran. Misalkan mata kuliah astronomi kelas A ini saya ampu setiap hari Kamis, jadwalnya 16.20 sampai 18.00. Berarti saya akan tampilkan mata kuliah ini pada jam 16.20. Saya tidak membukanya sepanjang waktu, tetapi memberi waktu mahasiswa selama 30 menit. Jadi saya beri batas waktu, ini kan setiap hari Kamis gitu ya, jam 22. Nah, batas waktunya 30 menit dari 16.50 gitu. Jadi kita kasih waktu, lalu topiknya pilih topik pertemuan keempat. Nah, seperti itu. Kalau sudah bisa, lalu ini kita setting jadwalnya tanggal 22, misalkan 16.20, berarti ini munculnya tanggal 22 jam 16.20 gitu ya. Saya rubah 22 16.20. Saya jadwalkan. Nah, seperti ini cara membuatnya. Lalu bagaimana membacanya ketika mahasiswa akan atau sudah mengisinya? Misalkan seperti ini. Ini ada, misalkan kemarin ada mata kuliah astronomi B gitu ya, yang sudah saya berikan daftar hadirnya. Daftar hadir pertemuan ke-3. Ini misalkan tadi misalkan. Selanjutnya saya kembali dulu ke slide saya. Nah, juga selain diberi batas waktu untuk bisa mengisi daftar hadir, juga diberi ketentuan tambahan mengenai keterlambatan ketika mahasiswa mengisi daftar hadir tersebut. Misalkan terlambat 0 sampai 30 menit. Nah, kalau dia hadir sesuai waktu tadi, selama rentang waktu 30 menit disediakan daftar hadir itu, maka dia 100%.
Tetapi ketika dia terlambat mengisinya dari 0 sampai 30 menit, itu saya akan isi daftar kehadirannya sebagai kehadiran yang 90%. Ketika ia terlambat 31 menit sampai 60 menit atau sampai 1 jam, itu saya isi kehadirannya 80%. Lebih dari 1 jam keterlambatannya, maka kehadirannya saya isi sebagai kehadiran 70%. Nah, untuk selanjutnya, jika izin setara dengan 70%, jika sakit setara dengan 70%, dan tidak ada keterangan setara dengan 0%. Mungkin dalam proses penilaian ini akan berimplikasi kepada penilaian akhir. Tapi dalam sistem penilaian atau penginputan daftar hadir bagi di Sinau, itu kan tentu punya sistem penilaian lainnya. Oke. Maka bagaimana menilai kehadirannya? Nah, ini saya beri contohnya. Ini sudah kemarin saya isi OIAD, daftar hadir yang pertemuan 3. Misalkan IAD itu seperti ini misalkan. Nah, IAD nah, misalkan seperti ini. Ini Ahmad Ulul Albab, kira-kira gitu. Ini kebetulan semuanya nilainya sudah saya nilai. Kenapa saya beri nilai 80%? IAD itu jadwalnya adalah jam 7.40, tapi dia mengisinya lebih dari jam 11.48, itu kan lebih dari 1 jam. Sebenarnya ini saya beri nilai 70 karena lebih dari 1 jam. Oke, Ade Putra juga demikian, dia dan seterusnya. Saya lihat history jam 40 berarti sampai ini harusnya tadi ketentuannya 30 menit 90%. Berarti 90%. Oke. Dan seterusnya. Lalu setelah diisi, ini kembalikan agar mahasiswa bisa melihat nilainya. Jika ada perubahan pun demikian. Oke, seperti itu proses penilaiannya. Selanjutnya itu daftar hadir yang bisa kita terapkan. Selanjutnya membuat tugas. Bagaimana tugas yang terintegrasi dengan sistem penilaian yang ada di Google Classroom ini? Sama seperti membuat daftar hadir, cuma menu yang dipilih bukannya pertanyaan tapi tugas. Langkah pertamanya, klik menu tugas kelas atau classwork, lalu klik buat, lalu pilih tugas. Sebenarnya bisa tugas atau tugas kuis, tapi saya lebih sering menggunakan tugas. Bagaimana caranya? Jadi ketika Bapak Ibu klik tadi tugas kelas, klik buat, lalu klik tugas. Ini contohnya ada misalkan tugas 2, materi pertemuan 2. Buatlah rangkuman. Ini misalkan buatlah rangkuman materi mengenai proses berpikir manusia dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, kategori nilainya dipilih tugas. Nah, ini batas waktunya dan sebagainya. Nah, ini pertemuan 2. Lalu karena mahasiswa diberi catatan penting, misalkan wajib menggunakan referensi minimal 10, kira-kira gitu. Setiap referensi akan disebutkan sumbernya minimal 5 halaman dalam bentuk Word atau PDF. Nah, Bapak Ibu silakan centang juga menu periksa plagiarisme atau keaslian. Setelah kategori nilai, batas waktu, dan topiknya dipilih, silakan disimpan. Inilah cara membuat tugas. Lalu misalkan ini karena ini sudah terbuat, kalau dijadwalkan, kalau diposting dan sebagainya. Saya out dan sebagainya. Ini misalkan
Oke, lalu bagaimana cara membacanya? Misalkan ini ada tugas, saya ambil contoh lagi di mata kuliah. Ini ada tugas 2, pertemuan 2 misalkan gitu ya. Saya lihat tentang biografi tokoh. Nah, ini semuanya oke, saya yang lebih tadi ada yang terlewat. Selain itu, Bapak Ibu juga bisa menggunakan atau membuat atau menggunakan kembali rubrik. Misalkan dari penilaiannya, misalkan tadi membuat rangkuman mengenai materi berpikir dan sebagainya. Saya buat rubrik penilaian. Penilaiannya ada dua, isi alur naskah. Ini saya edit misalkan. Ada dua sistem penilaian, isi dan alur naskahnya, maksudnya laporan atau biografi, deskripsinya. Yang kedua adalah argumen keterhubungan dan sebagainya. Nah, kalau alurnya baik, poin maksimalnya 50, kalau cukup 40, kalau alurnya kurang 30. Sedangkan kalau argumennya baik 50, berarti kalau di dua indikator penilaian ini dia mendapat nilai maksimal duanya, yaitu alurnya baik lalu argumennya baik, berarti dia nilai 100. Kalau dia dapat alurnya cukup, argumennya baik, berarti dia dapat 90 dan seterusnya. Oke, misalkan ini contoh di pertemuan ini, saya sudah beri nilai. Contohnya ini Nabila gitu ya, saya sudah beri nilai 95. Ketika saya klik, dan ini tugas yang lainnya misalkan gitu ya, ini tentang mata kuliah lain, diskrit dan sebagainya. Ketika kita membuka jawaban atau lampiran jawaban dari mahasiswa, kita bisa lihat status dari plagiarisme yang ada dari materi jawabannya. Misalkan ini yang jawaban yang diberikan oleh Nabila Amalia. Misalkan saya klik bagian yang ditandai, ini misalkan ini laporan keaslian. Oke. Nah, ini persentasenya kecocokan dengan web atau plagiarismenya 11%. Ada 11% materi yang cocok dengan sumber lain. Ini ada webnya gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat mahasiswa itu benar-benar mengerjakan sendiri atau lain sebagainya. Oke. Ketika sudah dinilai, misalkan tadi ini misalkan juga mata kuliah ini Adam Firmansyah, misalkan saya mau nilai. Kalau dengan rubrik, kita tinggal klik-klik saja gitu ya nilainya. Oke, saya ambil misalkan ini misalkan Ade Putra ya. Dengan rubrik tadi. Oke, kita menunggu konektivitasnya. Tunggu sebentar atau juga. Oke, seperti ini misalkan. Setelah kita baca, ternyata Ade Saputra untuk jawaban yang atau tugas yang diserahkan tidak ada plagiarisme, rangkuman proses berpikir manusia dan sebagainya ini gitu ya, oleh Ade Putra dan seterusnya. Setelah kita baca, ternyata
dari nilainya alur dan isinya baik gitu ya, kita tinggal klik saja dari menu rubrik penilaian ini, dan argumennya juga baik gitu, maka nilainya maksimal. Bahkan misalkan argumennya ada kekurangan sedikit, misalkan 49, kita bisa rubah demikian, dan kita bisa beri komentar pribadi. Setelah selesai, misalkan Anda juga bisa memberi komentar di sini. Oke, tambahkan komentar. Jangan disingkat misalkan gitu ya. Oke, dan seterusnya. Nah, kita tambahkan komentar. Jangan disingkat misalkan. Oke, komentar. Oke, dan seterusnya. Ketika ini sudah Anda beri nilai, kembalikan ke mahasiswa agar mahasiswa bisa melihatnya. Dan seluruhnya bisa kita nilai dan sebagainya. Terakhir nanti nilainya, penilaiannya tentu dari proporsi penilaian yang tadi, yang Bapak Ibu atur dalam pengaturan awal tadi, yang ini gitu ya, yang ini nilai akan terlihat di sini nanti. Nilai keseluruhan ini nanti ada tugasnya, tugas 1, 2 dan seterusnya, lalu daftar hadirnya 1, 2 dan seterusnya sampai kehadiran ke 16, lalu nilai UTS dan nilai UAS. Nanti proporsi nilainya akhirnya di sini. Berarti ini bisa menjadi sistem penilaian yang bisa kita terapkan sebelum kita memasukkan nilai di aplikasi Sinau. Demikian petunjuk singkat mengenai penerapan dan pengoperasian sistem penilaian yang ada di Google Classroom. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.